Dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang seolah-olah seakan-akan hidup ini tidak sempurna. Tetapi bukankah hidup ini luar biasa? Karena kita adalah orang-orang yang diberkati, dipelihara, terlebih dijamin oleh tebusan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, untuk itu, bukankah sudah seharusnya kita dengan senang, dengan sukacita, dengan gembira, mempersembahkan waktu untuk mendengar, untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman-Nya itulah kita akan mengalami peristiwa hebat, yaitu peristiwa mendapatkan kekayaan ilahi, peristiwa mendapatkan hikmat dan pengetahuan sorgawi, peristiwa merasakan jamahan Tuhan dan damai sejahtera. Untuk itu sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merenungkan, mempelajari firman Tuhan dari Roma 3 ayat 24. Demikian firman-Nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimanapun berada, Yesus memastikan pusat kebahagiaan orang beriman ialah mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari di sebuah rumah sakit ada 3 orang pria yang terbaring di ruang ICU. Mereka dalam keadaan koma. Ketiga pria ini saat koma, mereka sudah tidak punya harapan untuk hidup. Keluarga telah berduka dan bersedih. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai mereka di rumah sakit. Ketiga orang-orang sakit ini kita berikan nama, yaitu Piltik, Pulta, dan Palta. Saudara-saudariku, ketika malaikat menjumpai Piltik, malaikat berkata, "Piltik, saya memberikan kesempatan untukmu hidup sehat, tetapi hanya 10 hari. Pergunakanlah." Lalu malaikat menjumpai si Pulta. Allah berkata melalui malaikat, "Hai Pulta, aku memberikan kepadamu untuk sehat dan hidup kembali, tetapi hanya 10 hari. Lalu malaikat menjumpai orang ketiga yang bernama Paltak. "Paltak, saya akan berikan kesempatan untukmu hidup dan sehat selama 10 hari." Bagaimanakah ketiga orang ini menyikapi kesempatan kedua yang diberikan Allah? Saudara-saudari, Piltik berpikir, kalau 10 hari apalah gunanya? Lebih baik aku berbaring saja di rumah. Lalu ketika ia sehat, mengejutkan para dokter, para perawat keluarga, ia sehat pulih. Tetapi ia memilih berkurung di rumah saja. Dia berpikir jika di rumah orang akan datang mendoakan, orang akan datang membawa oleh-oleh, makanan, minuman, dia akan disayang. Lalu dia tidak memakai 10 hari itu. Dia menghabiskan dengan tidur di kamar. Akhirnya hari ke-10 datang. Lalu ia dipanggil Tuhan, "Piltik, waktumu selesai." Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, lalu Pultak, ia berpikir, hidup hanya sekali. Kalau diberi kesempatan kedua, kapan lagi aku menikmati dan memuaskan segala keinginanku? Lalu si Pultak ini, dia memakai 10 hari sehatnya dengan memuaskan segala keinginan-keinginannya, hasratnya. Ia mabuk-mabukan, ia main judi, ia mengerjakan perkara-perkara buruk yang dia sangat inginkan. Karena bagi dia itulah kebahagiaan. Lalu suatu hari ke-10, ia membawa motor dalam keadaan mabuk. Lalu ia jatuh dan kepalanya pultak. Si Pultak pun menjadi mati. Lalu si Paltak, dia berpikir, apa yang harus kukerjakan dalam 10 hari yang berguna
supaya orang mengenang aku. Lalu dia berdiri di lampu merah. Dia menyeberangkan anak-anak. Dia menyeberangkan orang-orang buta. Dia menyeberangkan orang-orang tua. Sehingga dia mengerjakan itu. Lalu orang bertanya, mengapa Bapak mengerjakan itu? Dia berkata, agar aku berguna. Maka saudara-saudari, di hari ke-10, malaikat menjumpai si Paltak. Lalu malaikat berkata, Paltak, Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk hidup kembali. Sahabat-sahabat yang diberkati, Paulus menyatakan di dalam Roma 3 ayat 20 bahwa semua manusia telah berdosa. Bahkan Roma 3 ayat 23 sebelum teks yang kita baca, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaannya. Tak ada lagi yang dapat bisa menyelamatkan umat manusia. Amal, perbuatan, kesalehan, ketekunan tidak bisa. Maka Allah memberikan dengan cuma-cuma Yesus Kristus untuk membenarkan kembali umat manusia, untuk menebus, untuk melunasi umat manusia terhadap dosa. Yesus disalibkan, Yesus dikorbankan untuk menebus dosa kita. Bukan karena kita layak, tapi karena Allah setia, Allah berbelas kasih. Sahabat-sahabatku, kita sekarang diberi kesempatan kedua, hidup dengan iman kepada Yesus Kristus. Kesempatan kedua kita digaransi, dijaminkan. Yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh iman oleh Roh Kudus. Kita beroleh jaminan keselamatan, sorga, bahkan kehidupan kekal dan kehidupan di dunia ini. Sahabat-sahabat yang diberkati, jika kita diberikan kesempatan kedua, bukankah kita hendak bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan, mensyukuri karunia Tuhan, mensyukuri luar biasa kasih Tuhan yang memelihara dan yang menjamin kehidupan kekal kepada kita? Bukankah terlalu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita alami? Karunia-karunia Tuhan yang kita alami. Saya merasakan begitu banyak orang yang memberkati, yang mengasihi, begitu banyak orang yang peduli. Bahkan pelayanan melalui video YouTube ini adalah sebentuk karunia kesempatan untuk menyapa dan memberitakan Injil. Sahabat-sahabat yang diberkati, mari terus kita bersyukur. Mari kita mensyukuri kehidupan ini. Mari kita tambahkan rasa syukur karena kita ditebus, diselamatkan. Dengan rasa syukur ini, kita akan mempraktekkan hidup bahwa hidup ini adalah kesempatan menjadi berkat. Sahabat-sahabatku, mari kita terus bersyukur, bahkan terus bersyukur sampai kita lupa cara bersungut-sungut. Karena hidup ini adalah karunia yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan sukacita surgawi.